Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radiasi PFM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga saya kembali kita di program Dialog Sosial Budaya. Dan hari ini masih bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zara, keluarga si. Tema terkaitan dengan bakso Minang Gen Z, punah atau upgrade ini. Ada dua pilihan, punah atau upgrade. Nanti kita coba cari jawabannya bersama dengan narasumber kita sudah hadir di studio keluarga SIP ini, yakni tokoh adat kita Ustadz Heru Fitriada Sandi Angku Majabasa. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Angku, sehat di hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan Angku, kita bisa lihat hari ini ya bagaimana perkembangan atau mungkin kemajuan dari bahasa Minang di kalangan anak-anak muda. Tapi sebelum kita bahas ini, kalangan Gen Z khususnya, ini menurut Angku apa itu bahasa Minang sebenarnya? Atau mungkin secara hakikat, secara konteksnya seperti apa? Silakan Angku. Baik, terima kasih. Pertama kita mohon izin pada angku-angku niniak mama pengulu yang ada bahasa Batuah, sarato cadiak pandai, seluruh bendang dalam nagari, alim ulama, kemudian para pedubalang, pari paga nagari serato bundokan duang yang ada di ranah Minang. Bahasa Minang itu kalau kita lihat dalam beberapa artikel atau literatur, itu adalah bahasa Austronesia yang kaya dan dinamis, yaitu bahasa yang memiliki keunikan. Keunikannya yaitu penuturannya, dialeknya itu bisa saja berbeda antar beberapa daerah yang kadang hanya dibatasi oleh sebuah sungai atau parit atau yang lainnya gitu. Nah, begitu dinamisnya bahasa Minang itu gitu. Nah, dan bahasa Minang itu juga terdiri dari dua kelompok besar lah kalau kita kelompokkan. Ada yang memiliki nilai estetika yang bagus, yang lembut. Ada juga yang bahasa, kalau orang Minang sering menyebutnya bahasa pasar gitu. Betul, ya. betul. Berarti Keras. persis sama bahasa Jawa gitu ya. Ada bahasa yang Ya. lembutnya, ada yang agak sedikit itu. Mirip seperti itulah Oke, kira-kira baik. gitu. Baik, Ada baik. bahasa sehari-hari, ada bahasa dialek yang Iya. memiliki nilai sastra yang tinggi. Lebih kurang kayak gitu dia untuk bahasa. Oke, baik. Berarti itu dari segi sejarahnya gitu ya, Ustadz. Ya. Nah, kita langsung ke tema di hari ini, bakso Minang di anak-anak muda sekarang. Menurut Ustadz bagaimana nih, Ustadz? Apakah ini sudah masuk ke skala upgrade kah atau punah? Karena memang harapan kita semestinya harus upgrade gitu ya, Ustadz ya. Tapi Iya. pada kenyataan mungkin fakta yang terjadi di lapangan hari ini seperti apa, Ustadz? Silakan. Ya, kalau kita lihat dengan kondisi perkembangan masa ini ya, saat ini dengan berbagai faktor ya, baik internal maupun eksternal, menyebabkan bahasa Minang tidak lagi dituturkan semana mestinya gitu untuk melestarikannya. Jadi boleh dikata bahasa Minang itu sekarang berada di ambang-ambang menuju kepunahan ya. Contohnya saja mungkin kita sekarang lah ya, kita siaran, terkadang tidak lagi semua orang Minang bisa memahami kosakata Minang itu sebagaimana yang dimaksud oleh penuturnya gitu. Betul, betul. Nah, malah kita lebih cenderung memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatunya gitu. Iya, Nah, iya. sehingga beberapa kosakata Minang termasuk dialek Minang itu menjadi berkurang penuturnya gitu, kehilangan gitu. Nah, itu yang terjadi di masa saat ini. Ini disebabkan dengan berbagai faktor gitu. Mungkin salah satu faktornya yang kita lihat adalah lingkungan ya, dimana sekarang terjadi pergeseran pandangan
orang-orang yang berdialog menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar itu dianggap lebih memiliki pengetahuan atau lebih terpelajar lah dalam bahasa akademisnya ketimbang orang-orang yang menuturkan bahasa Minang secara utuh. Nah, terkadang orang Minang yang menuturkan bahasa Minang secara secara dialeknya malah diketawakan gitu. Nah, dibilang kampung lah, dibilang Betul. ya, Midun ya bahasa ya. sekarang. Jadi Jadi ngomongnya gimana sih gitu, ya. midun. Dan ketertarikan orang Minang dengan bahasa serapan lain juga tinggi gitu. Kita lihat para generasi muda kita lebih bangga menggunakan, kadang kalau bahasa Minang setengah, bahasa Indonesia setengah itu Baru sekali ulang gitu jadi ya. jadi apalah bahan yang bulian lah ya. Bilang bahasa Indomie. Tapi mendengar mereka menuturkan setengah bahasa Indonesia, setengah bahasa asing, bahasa negara lain, itu terkadang dianggap sebagai tren gitu. Apalagi menggunakan beberapa kosakata dari bahasa asing gitu. Nah, itu dianggap lebih tren ketimbang dia menuturkan bahasa Minang itu sendiri. Nah, pada bahasa Minang itu sendiri tentu punya nilai ya, punya kekayaan tersendiri dari setiap kosakata yang ada dan penuturannya. Nah, salah satunya mungkin yang bisa ya, kita rasakan itu adalah penyebutan terkait dengan sebuah buah. Ya, yang paling mencolok itu adalah pepaya ya. Nah, sekarang jarang orang menyebutkan pepaya itu dengan dialek tempat masing-masing gitu. Jadi ketika orang ada pepaya, rata-rata orangnya lebih cenderung menyebut pepaya. Tidak boleh dibilang jarang kita mendengar baik itu di pasar ya, di tempat keramaian orang yang masih menyebut pepaya itu dengan dialek bahasanya Baki atau Kaliki atau Sangkatuka gitu kan. Nah, jadi mulai berkurang seperti itu penuturannya gitu. Jadi sangat kita sayangkan pada bahasa Minang itu memiliki ya nilai-nilai yang tinggi, terutama bahasa Minang yang sering digunakan dalam acara-acara adat di Minangkabau gitu. Baik. Nah, tambah lagi untuk di acara adat sendiri, terkadang kita juga mulai terpengaruh dengan istilah to the point gitu. Iya, betul. Pada di Minang itu dibilang ya adat itu pasti sampiang. Ya, bahaso itu bakie. Nah, sekarang generasi sekarang merasa itu seperti bertele-tele gitu. Jadi dia lebih cenderung bilang to the point. Dan ini sudah mulai terjadi dalam adat Minang sendiri ketika proses menanyoi atau proses kita dalam mencari menantu itu terkadang dialek Minangnya dihilangkan ya dengan alasan kami tidak pandai bapak patah petitih doh katanya. Kami tidak pandai berjenjang tangan. Kami bisa mengecek langsung saja. Inilah mungkin faktor dari internal kita ya, yang menyebabkan masa itu mulai hilang. Betul. Berarti ada banyak pengaruh gitu ya. Banyak pengaruh yang terjadi. Baik Angku, ini salah satu penyebabnya adalah lingkungan gitu. Pasti banyak penyebab lainnya kenapa bahasa Minang ini bisa punah hari ke hari gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di program Dialog Sosial Budaya. Dan masih bersama dengan sahabat siar Anda, Tia Zahra. Begitupun juga dengan narasumber kita, sudah ada hadir tokoh adat kita, yakni Ustadz Heru Fitri Hadesandi Angku Majo Basa. Dengan pembahasan bakso Minang Gen Z punah atau upgrade di Keluarga Sip, tadi sudah sempat dikaji oleh tokoh adat kita bahwasanya ada dua faktor ya, faktor internal dan juga faktor eksternal. Eksternal ini seperti tadi ada di faktor lingkungan begitu ya Ustadz ya? Iya betul.
Betul dia. Dan apakah ini masih ada pengaruh lain gitu, Angku? Karena kalau kita lihat, mungkin apakah ini ada korelasinya gitu antara lingkungan dengan kebutuhan kita hari ini gitu? Karena misalnya ini dalam dunia akademik, dalam dunia pekerjaan gitu ya, sometimes kita memang butuh bahasa itu gitu. Akhirnya harus mengaplikasikan itu. Apakah ini ada juga kaitannya dengan lingkungan gitu, Angku? Iya, jadi faktor dari lingkungan selain dari interaksi sesama orang Minang itu sendiri, memang dari dunia kerja juga terjadi hal demikian gitu. Mulai dari di lembaga pendidikan yang mulai seolah-olah ketika menuturkan bahasa Minang secara harfiah, secara biasa itu, secara dialeknya itu tidak cocok dengan dunia pendidikan, ya, seolah-olah seperti itu. Malah terkadang dinilai sekolah itu tidak berkembang gitu. Nah, ini juga menjadi faktor. Dan di tempat kerja yang lain juga demikian gitu. Di mana ada SOP-SOP di tempat kerja yang cenderung menginginkan bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Sementara di pengguna atau penutur bahasa Minang itu sendiri terpaksa melakukan upgrade ya ke bahasa yang lebih banyak dipahami oleh orang lain gitu. Namun selain faktor yang terjadi itu, malah fenomena yang berkembang sekarang adalah mulai munculnya kebiasaan bahasa Minang kasar di dalam aktivitas sehari-hari gitu, yang dianggap menjadi suatu tontonan yang menarik Oke. atau yang unik gitu. Betul, betul. Kalau dulu orang Minang bilang muluit manih talempong kato, baso bayek gulo di bibir gitu. Nah, kalau sekarang tidak lagi seperti itu gitu. Orang tidak melihat lagi ketika orang menutur dengan bahasa yang baik, yang sejuk, itu dianggap memiliki nilai yang tinggi gitu. Nah, sekarang kalau ada orang yang marah-marah atau apalah, kalau bahasa Minangnya baturo-turo ya, dengan gunakan bahasa Minang khas dengan dialeknya sendiri, itu menjadi kegembiraan bagi Baik. orang yang menontonnya gitu. Baik-baik. Dan kalau seandainya orang biasa itu mungkin tidak akan viral bahasa sekarang ya gitu ya Iya. Ustaz ya. Tapi yang disayangkan mungkin public figure atau kita sampaikan nih tokoh-tokoh ya media sosial gitu ya. Iya. Mereka yang mempercontohkan hal itu sehingga jadi guyonan gitu ya Iya. dan ditiru oleh anak-anak muda sekarang seperti itu. Seolah-olah nanti yang ada itu bahasa Minang seperti yang mereka pertontonkan gitu. Betul, betul sekali. Nah, itu sangat sedikit sekali kita lihat anak-anak muda maupun dari kalangan praktisi atau dari dunia pendidikan yang Ya. menggalakkan bahasa Minang secara sastra yang Baik, benarnya baik. gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang muncul nih Ustadz. Ustadz tadi sempat sampaikan bahwasanya Minang ini mereka tidak to the point, ada sempiran lah ibaratnya gitu. Iya. Ada pengantar dulu. Sedangkan di kita kadang emang butuh poinnya apa sih? Dan memang yang menjadi keluhan mungkin ya dari beberapa anak muda ini hanya mewakilkan saja gitu ya Ustadz. Ada Iya. hanya beberapa saja segelintiran anak muda menyampaikan bahwasanya ini kita kadang tidak tahu cara penggunaan bahasa yang benar-benar bahasa baku Minang ini gitu ya, yang kadang digunakan sehari-hari ya. Kalau di bahasa Inggris tuh slang ya atau bahasa sehari-hari aja, bukan yang pakemnya bahasa Minang itu kan banyak banget nih Stat. Iya. Ada bahasa bakunya, kadang kita nggak tahu nih, contohnya aja ada petata, petitihnya, atau mungkin dalam bahasa sehari-hari itu bebas kita gunain bahasa seperti apa Stat, atau memang harus ada sampirannya, atau memang momentum saja, misalnya ada acara adat gitu ya, baru digunakan yang itu, gitu gimana Stat? Ya, kalau kita lihat dari kehidupan masyarakat kita, sebetulnya bahasa yang kita bilang tadi bahasa Minang itu bahasa Sampiang, itu bukan hanya bahasa Minang yang digunakan dalam dialek
agenda-agenda adat ya, upacara-upacara adat gitu. Baik. Tapi dari aktivitas yang biasa sehari-hari juga bisa dipakaikan bahasa itu, sehingga kalau kita bawakan ke pepatah Minang, orang tidak tersinggung, ya mau kasih orang mengerti gitu. Baik, baik, baik. Dan itu bikin lestari juga ya, Iya, karena digunakan. bisa Ustadz, boleh melestarikan gitu. contohin satu nggak, Ustadz ya? Boleh contohin satu gitu misalnya yang bisa digunain di sehari-hari gitu, menjadi gambaran juga ya buat anak-anak muda yang lagi dengerin hari ini nih. Ya, contohnya seperti yang sering kita dengar ketika ada mertua ya untuk menegur menantunya. Kalau kita pakai istilah to the point, otomatis menantunya pasti tersinggung dia Baik, kan. baik, baik. Nah, tapi dengan kebiasaan dialek orang Minang itu bisa tidak tersinggung. Oke. Bisa jadi dia marah-marah ke kucing, Oh. marah ke ayam gitu. Oh, jadi kayak semacam sindiran gitu. Iya, kayak sindiran dia. Itu kan melereng dia tuh gitu kan. Oke, bahasa Nah, melereng. dan juga banyak lagi, kalau bahasa ke yang kecil bisa diandaikan ke tumbuhan, Betul. ke hewan, ke Betul. alam gitu. Betul, betul, ya. betul. Nah, sehingga bahasa kita itu kaya akan latihan untuk olah pikir generasi berikutnya Ya, gitu. Nah, baik, kenapa baik. sekarang mulai banyak para generasi dari Minang ini tidak lagi vokal dalam berorasi, berdebat, ya mungkin salah satu seperti itu. Oke. Kita lebih cenderung menganggap to the point itu suatu jalan yang lebih Iya. pas gitu. Sementara Baik. ketika kita menggunakan bahasa Minang itu sendiri, itu adalah bagian untuk melatih kita untuk menyusun kata-kata, Betul. untuk merangkainya supaya jauh lebih nyaman didengar gitu. Betul, betul. Dan yang lainnya. Betul. Ustadz, ini mungkin akan melebar ya Ustadz ya, pertanyaan saya selanjutnya ini. Kalau kita kaitkan dengan anak muda sekarang, Ya. banyak yang tidak suka sindiran malahan Ustadz. Mereka maunya to the point aja. Contoh tadi yang Ustadz kasih gambaran, mertua sindirnya ke mungkin arahnya ke ada binatang yang lewat atau bagaimana. Kadang anak-anak sekarang kalau dari segi psikologinya, mereka malah beranggapan bahwa langsung selah harus sindir-sindir. Nah gitu loh Ustadz, pernyataan yang sering muncul. Itu bagaimana itu kita menyikapinya? Ya. Apakah ini menjadi salah satu faktor gitu ya, bahasa ini mulai hilang karena memang kebutuhan anak-anak muda sekarang, mereka tidak suka dengan gaya yang seperti itu gitu. Dia sebetulnya bukan dalam bentuk sindiran bahasa kita sehari-hari ya, bahasa anak muda sehari-hari. Sindiran ini berupa bahasa komunikasi supaya tetap menjaga hubungan Baik. tetap harmonis ya, Betul. seperti itu gitu. Karena nanti efeknya juga orang akan lama berpikir dan apa ya, kalau bahasa orangnya terngiang-ngiang di telinganya gitu. Menarik, menarik. Sementara kalau to the point bisa jadi akan timbul konflik. Betul. Sementara kalau dia sindiran itu bisa saja ya, dia bisa mengena, bisa jadi tidak mengena gitu. Baik, baik. Tapi orang Menarik. Minang dah sampaikan manusia itu tahan kie, binatang tahan palu gitu. Maka kalau dia merasa sindiran itu dia tidak membuat dia paham, berarti dia belum bisa dikatakan orang Minang. Mungkin orang lahir di Minang iya gitu. Tapi nggak Minang tulan gitu ya. Iya, bukan orang Minang dia. Menarik. Mungkin di tokoh bangsa kita sendiri pernah mencontohkan gitu. Iya. Kalau kita lihat sejarahnya Haji Agus Salim ya, beliau mencontohkan ketika beliau berada di sebuah pertemuan, beliau memegang mic mau ngomong, orang menertawakannya. Mulai di belakang ada yang membebek-bebek gitu kan. Kebetulan tokoh Haji Agus Salim kan punya jenggot ya. Di belakang membebek-bebek. Kalau to the point, tentu beliau akan bilang yang secara keluar tuh seperti itu dia kan. Betul. Maka yang itu akan tumbuh rasa rasa tidak enak, bisa jadi pertentangan yang lebih kuat. Tapi Haji Agus Salim menggunakan bahasa yang jauh lebih lembut lagi. Dia hanya mengatakan konferensi ini adalah konferensi manusia
yang tidak manusia boleh keluar gitu. Wow. Nah, itu kan jauh lebih mengena bahasanya ketimbang bilang siapa yang bebek-bebek keluar gitu. Betul, Nah, betul. itulah Dan ketinggi. kepiawaiannya juga lebih terlihat ya, Iya. karismatiknya juga Iya. lebih terlihat Jadi seperti itu. seperti itu dia gitu. Jadi Baik. sindiran ini bukan menyindir-nyindir kayak orang berkelahi, bukan seperti Betul. itu gitu. Betul, betul, betul. Nah, tapi Ya, memperhalus bahasanya. Contoh ketika kita mau menanyai seseorang untuk jadi menantu gitu. Nah, kan bahasa bahasa yang sering dipakai itu bapak misalnya kita lagi ngomong mungkin mama menaruh kumbang, kami menaruh bungo gitu. Lebih lembut ketimbang bilang apa ada anak laki-laki, kamu ada anak perusi gitu. Ya, padahal nilainya betul, rasanya jadi lebih tinggi gitu. betul sekali. Ketika disebut padusi mungkin rasanya hanya biasa saja, tapi ketika dibilang ada bunga, Spesial ya ya. spesial dia gitu. Karena identik orang akan berpikir bunga itu sesuatu yang indah. Betul, betul, betul. Tapi kalau padusi kadang belum tentu pula pemikiran orang Baik, seperti baik. itu. Ini segelintir Nah, itu hal nilai-nilai yang bahasanya gitu. mungkin ini hal-hal kecil sebenarnya. Angku kita lihat bagaimana luar biasanya bahasa bahasa Minang ini gitu Iya. ya. Ada tujuan di balik penggunaan bahasa ini. Iya. Contoh tadi ya, biar tidak terjadi konflik gitu ya, sehingga karena penggunaan bahasa yang kita gunakan sekarang itu muncul perseteruan, ada aja masalah. Kadang hanya satu kalimat aja itu sudah memancing amarah semua orang gitu ya. Angku, sebenarnya ini banyak sekali pertanyaan yang muncul dalam kepala saya. Mungkin keluarga saya di rumah juga seperti itu, tapi karena waktu membatasi kita, Angku, kita ke cara gitu lagi, cara bagaimana mempertahankan bahasa Minang ini tetap eksis di kalangan Gen Z, atau adakah ini, Angku? Ya, mungkin beberapa cara yang bisa dilakukan oleh generasi kita. Yang pertama tentu agar bahasa dan dialek ini tidak habis. Ini mungkin kayak keahliannya Gen Z ya. Mungkin mulai kita mengumpulkannya gitu. Baik. Kita mengumpulkan bahasa itu, kosakata dan dialeknya itu. Apalagi dengan Gen Z sekarang yang sangat dekat dengan kemajuan teknologi gitu kan. Bisa saja membuat kamus bahasa Minang, atau kalau ingin dengan dialeknya tinggal diadakan video-video pendek ya. Bagaimana penuturan bahasa di daerah Solo, bagaimana di bahasa di Payakumbuh, bagaimana di Batu Sangkar, di Pariaman, di Pasaman, dan Masraya gitu. Itu adalah kekayaan intelektual kita gitu sebagai bangsa Minang sendiri gitu, dari suku Minang gitu. Jadi itu dari generasinya ya, dari Gen Z-nya. Mungkin dari kita juga sebagai penutur juga bisa mulai mempelajarinya gitu, melestarikan bahasa-bahasa Minang yang cenderung menyejukkan hati untuk aktivitas sehari-hari kita gitu. Dan kita tidak malu ya, kita tidak malu untuk menggunakan bahasa itu. Ya. Nah, kemudian untuk di dunia pendidikan, mungkin ini bisa diadakan apakah penelitian atau kajian-kajian ya, bagaimana bahasa Minang juga sama seperti bahasa-bahasa daerah lain bisa menjadi sebuah mata pelajaran atau ekstrakurikuler di sekolah itu, sehingga bahasa itu tetap lestari dia. Kalau sekarang yang ada mungkin fokusnya ke tentang mengenal budaya Minangkabau ya. Nah, mungkin yang ini lebih fokusnya bagaimana melestarikan bahasa itu sendiri gitu. Betul. Nah, kalau budayanya mungkin sekarang sudah ada digalakkan oleh pemerintah, sekarang untuk bahasanya Betul, gitu. betul. Nah, salah satu yang menarik kita lihat kemarin di Bandara Internasional Minangkabau sudah mulai ya penyambutan ketika ada pesawat mendarat, sudah mulai digunakan bahasa Minang untuk penyambutannya. Seperti itu. Jadi pemerintah pun juga bisa menguatkan, mungkin menetapkan hari apa kita sepakati hari khusus berbahasa Minang agar bahasa itu terjaga, tidak Betul. hilang dan punah dia. Betul, Gitu. betul. Sama halnya sekarang yang kita rasakan ketika orang bertanya apakah Minang punya aksara atau tidak. Gitu. Ternyata sangat sedikit sekali orang Minang yang tahu bahwasanya di Minang itu juga punya
tulisan tersendiri, kata-kata tersendiri gitu. Betul. Nah, ini menjadi pelajaran untuk Betul. kita agar bahasa Minang juga tidak punah nantinya gitu. Nanti tinggal saja hanya beberapa bahasa saja. Betul. Memang secara kondisinya bahasa Minang lebih banyak terserap menjadi bahasa Indonesia gitu. Tapi bukan menjadikan bahasa yang tidak terserap itu menjadi suatu bahasa yang tidak terpakai gitu. Iya. Nah, ini perlu Baik. kita budayakan Betul, gitu. betul. Nah, mungkin Ustadz, itu. sedikit aja nih Ustadz sebagai closing statement juga sekaligus untuk anak-anak Gen Z di luar sana, adakah himbauan atau mungkin apresiasi juga bagi konten kreator kita, banyak juga yang bikin konten terkait Ya. dengan penggunaan bahasa ini, itu so very interesting, dan mungkin ada sedikit himbauan mungkin untuk anak-anak Gen Z, ya gak usah malu deh, gak usah lah malu bahasa Minang ya, misalnya kayak gitu, coba Ustadz. Ya, mungkin ini untuk Pak Gen Z ya, sebagai anak muda. Mari kita jaga bahasa Minang kita dengan baik, dengan memanfaatkan perkembangan zaman yang ada. Gitu. Kalau ndak awak, sialai. Kalau ndak kini, biloleh di lestarian. Gitu. Perkembangan atau kelestarian budaya Minang tentu adanya di anak muda, karena sudah dituturkan dalam pepatah adat, rancak kampuang itu dinan tuo, sumara kampuang dinan mudo. Nah, orang nan tuo pandainya menjagonya gitu. Tapi supaya bahasa Minang kok menarik, ikut tentu anak muda yang punya peran untuk mengembangkannya. Baik, Nah, itu. Masya Allah, sepakai ini angku, Masya Allah ya. Baik, itu dia sebagai closing statement yang sekaligus juga tamparan keras ya buat kita anak-anak muda di luaran sana, ataupun mungkin orang tua, jangan malu mengajarkan bahasa Minang kepada anak-anak Anda, karena mereka akan menjadi penerus ya, penerus kelestarian dari bahasa daerah kita. Dan ini juga menjadi penutup perjumpaan kita di Dialog Sosial Budaya hari ini. Keluarga Sip, terima kasih banyak Ustadz Heru, Fitri Adesandi, Angku Majo Bahasa sebagai tokoh adat kita di hari ini, dan insya Allah kita akan hadir minggu depan dengan tema yang menarik lainnya, seperti itu. Kita sudahi program di hari ini Keluarga Sip, nanti akan kembali lagi dengan program lainnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.